Selamat sore kaum perempuan, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semuanya para ibu. Kita kembali dalam kebaktian kaum perempuan dan di sini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Seperti biasa kita akan mengambil bahan renungan dari Renungan Sahabat untuk tanggal 17 April 2020 dan kita bisa siapkan terlebih dahulu bahan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-16. Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami kembali dipersatukan dalam kebaktian kaum perempuan dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya perenungan firman Tuhan ini senantiasa menuntun kami semua agar kami memahami kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami berakar dalam Kristus, bertumbuh dan berbuah menjadi berkat. Untuk itu tolong kami dengan segala keterbatasan kami, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan hikmat sehingga kami memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Bahagia Orang Saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya pada waktu malam hari. Hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian firman Tuhan. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita masih ada dalam semangat Paskah. Dengan perenungan Paskah, kebangkitan Kristus, kira-kira apa yang bisa dimaknai oleh kaum perempuan? Atau apa yang secara khas gitu ya, kaum perempuan khususnya di GKP Cawang bisa memaknai kebangkitan Kristus. Nah, kita akan lihat dari Mazmur pasal 16 di mana Daud mengungkapkan bagaimana Daud memberikan pujian kepada Tuhan. Daud berupaya untuk senantiasa juga mencari figur teladan, namun juga melakukan keteladanan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika di sini diungkapkan di ayat yang pertama, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Di tengah-tengah perjalanan kehidupannya Daud,
ada sebuah ungkapan di sana kalau Tuhan itu benar-benar sosok yang begitu baik dalam kehidupan Daud. Walaupun memang pengalaman yang dialami Daud tentunya tidak semuanya mengenakan gitu ya. Ada hal-hal yang bisa mengancam jiwanya, ada hal-hal yang pada saat itu juga pengalaman yang tidak mengenakan ataupun buruk yang dialami oleh Daud. Namun di tengah-tengah pengalaman itu Daud tetap mengungkapkan kalau Tuhan itu begitu baik, gitu kan. Dan di sini ternyata bukan saja sebuah ungkapan pujian kepada Tuhan, namun juga Daud mengungkapkan terkait dengan orang-orang kudus gitu ya. Orang-orang kudus di sini diungkapkan, mereka yang mulia selalu menjadi kesukaanku gitu ya. Jadi ini mau menggambarkan bahwa orang ataupun Daud ini mengapresiasi gitu ya. Daud sungguh meneladani, Daud sungguh benar-benar mengikuti keteladanan dari orang-orang yang disebut dengan kudus di sini, yaitu adalah tentunya juga ini digambarkan para imam, keturunan orang Lewi yang tentunya memiliki kekhususan kehidupan untuk senantiasa bisa melayani Tuhan. Dan sungguh Daud meneladani itu. Namun ternyata tidak berhenti pada sisi kekaguman Daud kepada orang-orang Lewi ataupun orang-orang kudus, tapi Daud di sini pun ketika dia mengagumi, dia meneladani orang-orang kudus itu, dia juga berupaya untuk menjadi teladan bagi orang lain. Ketika di sini di ayat 4 diungkapkan, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari tanah. Jadi di satu sisi Daud melihat bahwa memang ada sosok-sosok yang bisa menjadi teladan, namun juga ada orang yang ataupun kelompok orang yang justru melakukan penyembahan berhala yang tidak boleh dijadikan teladan gitu kan. Namun ketika Daud memiliki sikap untuk tidak mengikuti kekeliruan yang dilakukan kelompok-kelompok ini, justru Daud menjadi teladan bagi yang lain. Daud menjadi inspirasi bagi yang lain untuk melakukan kehendak Tuhan ataupun tidak melakukan yang Tuhan tidak kehendaki di sini. Jadi satu sisi Daud tetap berjalan dalam kesalehan dan dia menginspirasi banyak orang untuk tidak melakukan yang keliru ataupun berjuang untuk tidak melakukan yang keliru di mata Tuhan. Kemudian di sini juga Daud sungguh bersyukur ketika Daud memuji Tuhan, dan pujian itu didasarkan karena dalam perjalanan kehidupannya Tuhan senantiasa memberikan nasihat-nasihat yang baik, pengajaran-pengajaran yang baik yang hadir melalui kehidupan Daud, melalui pengalaman-pengalaman yang ada gitu ya. Ya bisa jadi pengalaman-pengalaman, sekali lagi pengalaman-pengalaman yang di dalamnya juga ada jatuh bangunnya begitu. Namun ternyata Tuhan senantiasa memberikan nasihat yang baik. Bahkan ada sebuah pernyataan di akhir gitu ya. Di ayat yang ke-11 diungkapkan bahwa Tuhan, ataupun di sini Daud mengungkapkan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ini yang Daud rasakan ketika benar-benar menghayati kehadiran Allah dalam kehidupannya, ketika Daud benar-benar meneladani orang-orang yang secara iman juga melakukan hal yang baik di mata Tuhan dan mencoba untuk juga tidak melakukan apa yang Tuhan larang, maka Daud merasakan gitu loh, tuntunan Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupannya.
bagaimana suara Tuhan yang menuntun Daud ini juga begitu benar-benar dirasakan oleh Daud, sehingga tidak salah langkah ketika di sini diungkapkan memberitahukan jalan kehidupan, gitu ya. Jadi dituntun, diarahkan, sehingga tidak keliru ketika Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Bahagia Orang Saleh, gitu. Jadi penggambaran dari sisi Daud ini penggambaran sebagai orang yang saleh, orang yang senantiasa mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan, orang yang senantiasa meneladani sosok-sosok yang juga saleh namun juga menjauhi dan tidak melakukan yang Tuhan larang. Maka kebahagiaan yang didapatkan, Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa juga menunjukkan jalan di tengah-tengah pergumulan dan tantangan yang dihadapi oleh Daud. Dan ini Daud yang memberikan kesaksian itu. Nah, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat Daud mengagumi, meneladani orang-orang kudus ataupun orang-orang keturunan Lewi ini, berarti di sana juga Daud menjadi teladan bagi yang lain, apalagi Daud dalam posisi sebagai seorang raja yang seharusnya yang memang harus diteladani oleh bangsanya, gitu kan. Dan dia ternyata tidak saja meneladani orang, tapi dia juga menjadi teladan di dalam kehidupannya. Nah, ini yang perlu kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga dalam kehidupan kaum perempuan. Ketika kaum perempuan memaknai kebangkitan Kristus, gitu ya. Memaknai Allah Kristus yang bangkit, memberikan sukacita, pengharapan, bahkan semangat. Maka kita kaum perempuan diajak untuk senantiasa benar-benar mengupayakan untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Kita tidak saja meneladani orang lain, kita tidak saja mungkin mengagumi orang lain, namun justru melalui firman Tuhan ini kaum perempuan diajak untuk menjadi teladan bagi banyak orang, menjadi inspirasi bagi banyak orang dengan spirit semangat kebangkitan Kristus, yang tentunya ya mungkin para ibu ataupun kaum perempuan ada pertanyaan dalam hati gitu. Bagaimana Pak Pendeta saya bisa menjadi teladan? Bagaimana saya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain? Melalui Daud di sini diungkapkan sebenarnya bahwa Daud mengikuti teladanan iman dari orang lain. Berarti kan kaum perempuan diajak untuk senantiasa mengikuti hal yang baik, mengikuti keteladanan-keteladanan yang baik bahkan dari orang lain, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam firman Tuhan, gitu ya. Jadi itu dilakukan. Dan di sini juga diungkapkan bahwa segala sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki jangan dilakukan, gitu ya. Segala sesuatu yang Tuhan tidak inginkan jangan justru itu kita lakukan. Nah, ini menjadi penting bagi kita semua, sehingga kaum perempuan pun tetap bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Misalnya saja ketika kemarin di khotbah Minggu, di sana diungkapkan tentang sosok Maria Magdalena, gitu ya, yang diutus untuk menjadi saksi. Dan di sini kaum perempuan harus berbangga. Kenapa berbangga? Karena kaum perempuan menjadi saksi pertama bagaimana Kristus bangkit. Kesaksian Kristus bangkit tidak diberikan kepada murid-murid ataupun rasul, gitu ya. Rasul Tuhan Yesus yang ke-12 murid itu, tapi justru malah diberikan anugerahnya itu kepada kaum perempuan. Ini kan berarti mau mengungkapkan bahwa di tengah keterbatasan yang ada, di tengah mungkin kelemahan yang ada, seringkali dianggap lemah,
sering kali dianggap tidak mampu, justru kaum perempuan sangat dimampukan oleh Allah melalui Roh Kudus untuk melakukan yang terbaik, menjadi saksi, menjadi teladan bagi banyak orang. Dan ini tentunya kita bisa wujud nyatakan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Bagaimana peran kita di tengah-tengah keluarga untuk menjadi teladan? Misalnya, pengajaran, pemikiran, iman kita harus sesuai dengan tindakan kita. Misalnya, kaum perempuan diajak untuk mengampuni gitu ya. Ataupun juga bicara terkait dengan pengampunan. Maka kaum perempuan harus menjadi garda terdepan untuk menyuarakan pengampunan. Ketika di tengah-tengah kehidupan mudah sekali tersulut konflik, baik di tengah-tengah ataupun melalui kata-kata dan perbuatan gitu kan. Kadang konflik itu kan tidak selalu muncul dengan tindakan-tindakan yang sepertinya wah gitu kan. Tapi kadang-kadang dengan kata-kata yang tidak bisa dikendalikan, ini bisa menjadi sebuah potensi konflik. Nah, bagaimana kaum perempuan bisa menjadi teladan di tengah-tengah itu semua? Berarti kita diajak untuk mengendalikan kata-kata kita, gitu ya. Kita diajak untuk mengendalikan pikiran kita. Kita diajak untuk senantiasa berbuat yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita, gitu kan. Bahkan menjadi inspirasi. Kalau orang menjadi inspirasi, berarti dia juga tentunya memiliki inisiatif untuk melakukan hal yang baik terlebih dahulu gitu kan. Kaum perempuan pada saat kebangkitan ataupun Maria Magdalena, dia pertama kali yang memiliki inisiatif untuk juga menceritakan kepada orang lain. Maka kita diajak sama-sama, khususnya kaum perempuan, memaknai semangat kebangkitan bahwa kaum perempuan bisa untuk menjadi teladan, bahkan harus menjadi teladan, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, pelayanan kita, masyarakat kita bisa melakukan banyak hal, dimulai dari hal yang sederhana. Walaupun ada banyak pihak, sosok ataupun orang yang memandang rendah kaum perempuan, yang memandang sebelah mata kaum perempuan, justru dalam momentum kebangkitan Kristus di minggu ini kita diingatkan sama-sama, kaum perempuan diingatkan sama-sama untuk juga menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita bawa dalam doa supaya firman Tuhan yang kita renungkan dan juga kita hayati ini kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur, kami diingatkan kembali, kaum perempuan diingatkan kembali untuk menghayati kebangkitan Kristus dengan menjadi teladan bagi banyak orang. Di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki, sungguh kami meyakini ketika Kristus bangkit, maka Kristus bangkit juga untuk kami, hadir bagi kami, khususnya bagi kaum perempuan, mengatasi keterbatasan, kelemahan yang ada dan dimampukan untuk senantiasa menjadi inspirasi, teladan bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, dan kiranya firman Tuhan yang kami renungkan ini kami bisa wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah yang Maha Kasih, kami hendak berdoa bagi kaum perempuan dimanapun berada yang pada saat ini juga hadir bersama-sama kami untuk senantiasa juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberkati melingkupi mereka dengan kehidupan keluarga yang mereka hayati, berbagai macam pergumulan, tantangan. Tuhan yang senantiasa memberkati dan menyertai mereka dalam setiap peran-perannya. Karuniakan kesehatan, hikmat, khususnya dalam pandemik
COVID-19 ini, kiranya Tuhan yang melindungi, memberikan kesehatan bagi kaum perempuan di GKP Cawang ini, agar tetap menjadi teladan bagi banyak orang. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa untuk bagaimana kami bisa melakukan yang terbaik di tengah-tengah kondisi penyebaran virus corona ini. Tuntun kami juga agar kami semua bisa menjadi teladan bagi banyak orang dengan sikap-sikap yang kami bisa lakukan secara sederhana, bahkan menginspirasi banyak orang untuk melakukan yang terbaik dalam mencegah penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Tuntun kami, tuntun pemerintah, para pemimpin kami, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa bisa berdampak bagi pemulihan kondisi bangsa dan negara kami. Allah yang Maha Kasih, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri perenungan firman Tuhan ini dengan memohon berkat Tuhan bagi kita semua. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kaum perempuan dimanapun berada dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.